Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Nur Prayoga dari kelompok 5 akan menjelaskan sedikit tentang manajemen portofolio. Yang pertama yaitu adalah pengertian portofolio dan investasi. Investasi merupakan suatu aktivitas penanaman modal atau dana atau aset berharga pada instrumen tertentu dengan jangka waktu tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan atau hasil di masa depan. Orang yang melakukan investasi disebut dengan investor. Jadi investasi itu adalah penanaman modal yang mengharapkan hasil di masa depan. Ada kalanya investasi itu membawakan hasil yang besar dan ada juga investasi itu yang akan mengalami kerugian, sehingga investasi itu lebih kepada pembacaan situasi ke depannya seperti itu. Kemudian portofolio itu adalah kumpulan dokumen yang berasal dari pribadi, kelompok, organisasi, lembaga, perusahaan yang tersusun rapi dari semua pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, jadi portofolio itu adalah dokumen atau berkas secara pribadi, kelompok ataupun organisasi. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah langkah-langkah kegiatan portofolio. Yang pertama yaitu adalah meminimalisir risiko menurut John Dickinson. Yang pertama adalah placement analysis, yang kemudian portfolio construction, dan yang ketiga adalah portfolio selection. Kemudian yang kedua, meminimalisir resiko menurut Robert Ang. Yang pertama yaitu melakukan analisis yang cermat. Dipilih instrumen investasi yang diinginkan. Jadi harus menganalisis atau membaca dengan cermat instrumen yang akan diinvestasikan. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan pembobotan masing-masing instrumen terhadap nilai portofolio secara keseluruhan. Yang selanjutnya melakukan horizon investasi. Kemudian masing-masing instrumen investasi ditentukan ekspektasi sesuai dengan horizon investasi. Yang terakhir yaitu melakukan perhitungan expected return. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah resiko investasi. Jadi jika kita melakukan investasi tentunya ada resiko yang akan kita ambil. Yang pertama yaitu adalah resiko tidak sistematik, yaitu yang dapat dikurangi atau dihindari dan terkait dengan suatu saham tertentu apabila melakukan bisnis saham atau surat berharga lainnya. Jadi yang tidak sistematik itu bisa dikurangi atau dihindari. Poin pentingnya di situ. Kemudian resiko sistematik. Nah, jadi kalau resiko sistematik ini lawannya dari yang tidak sistematik, yaitu resiko yang tidak dapat dihindari. Nah, kemudian penjumlahan dari resiko tidak sistematik dan juga resiko sistematik itu dinamakan resiko total, yaitu adalah penjumlahan kedua resiko tersebut. Yang selanjutnya, cara untuk mengurangi resiko investasi, yaitu caranya dengan menganalisis terlebih dahulu tingkat korelasi antara instrumen dalam suatu portofolio. Apakah terjadi korelasi positif, korelasi negatif, atau tidak ada korelasi sama sekali. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa menganalisis atau membaca kedepannya itu bagaimana. Apakah nanti dapat menghasilkan keuntungan atau malah sebaliknya.
Nah, kemudian sebuah resiko dalam teori portofolio merupakan deviasi standar atau penyimpangan tingkat keuntungan. Semakin besar deviasi, maka semakin berisiko investasi tersebut. Meskipun demikian, penggunaan deviasi ini disebut dengan resiko total, yaitu penjumlahan dari kedua resiko tadi yang hanya bisa diterapkan untuk portofolio yang efisien. Kemudian dikembangkanlah suatu model penentu harga aktiva atau capital asset pricing model, atau kita singkat CPAM. Nah, model ini menunjukkan bahwa yang relevan sebagai pengukur resiko beta, yaitu kepekaan suatu saham atau usulan investasi dengan portofolio pasar. Yang selanjutnya adalah jenis sekuritas yang diperdagangkan, yaitu yang pertama adalah obligasi. Adalah surat tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Obligasi bisa dikatakan sebagai instrumen pasar modal yang memberikan pendapatan tetap bagi pemegang obligasi tersebut. Nah, itu yang pertama adalah obligasi. Yang kedua adalah saham. Adalah surat tanda memiliki perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Ada dua jenis, yaitu saham atas nama dan juga saham atas unjuk. Jadi ada obligasi, itu adalah tanda hutang jangka panjang, kemudian saham ini adalah tanda pemilik perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah instrumen keuangan jangka pendek. Adalah tabungan yang berjangka paling lama adalah 1 tahun. Pemegang deposito mendapatkan bunga dengan mengeluarkan deposito dan pokok depositonya pada saat jatuh tempo. Itu adalah jenis sekuritas yang diperdagangkan, ada 3. Nah, kemudian perilaku atau pelaku transaksi di pasar modal itu ada 4. Yang pertama yaitu adalah pemodal, kemudian yang kedua adalah pialang atau broker, kemudian yang ketiga pedagang, efek atau dealer, kemudian yang keempat adalah securities company. Nah, itu adalah pelaku transaksi di pasar modal. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.